Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu? Let's go! Lanjutan Premier League pekan ke-8 mempertemukan Manchester City, yang sukses meraih kemenangan comeback dramatis menit akhir atas Wolves dengan skor 1-2 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain tandang, tim asuhan Pep Guardiola harus tertinggal lebih dahulu lewat aksi Jørgen Strand Larsen di menit ke-7. Gol pemain asal Norwegia itu bermula saat lini pertama Wolves mampu lepas dari pressing pemain City dan mengarahkan bola ke Nelson Semedo di sisi kanan. Bek kanan asal Portugal tersebut sukses mengirimkan umpan silang kepada Strand Larsen yang tak terkawal di kotak penalti. Gol 1-0 tuan rumah memimpin. Harapan The Citizen muncul di menit 33 setelah Josko Gvardiol mampu melepaskan tendangan cantik dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, tak ada lagi gol tercipta hingga usaha Manchester Biru baru membuahkan hasil di menit akhir injury time melalui John Stones yang sukses menyundul bola dalam situasi sepak pojok. City pun menang 1-2 dan tetap menempel Liverpool di puncak dengan selisih 1 poin. Laga big match tersaji di Anfield, ketika Liverpool berhasil membungkam tim London Biru Chelsea dengan skor 2-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, The Reds Liverpool tampil apik dengan melesakkan gol pertama melalui eksekusi Mo Salah di menit 29 setelah Curtis Jones dijatuhkan di kotak penalti. Tertinggal 1 gol, The Blues Chelsea mampu bangkit dengan menyamakan kedudukan ketika babak kedua baru berjalan 3 menit melalui Nicolas Jackson. Penyerang asal Senegal itu berhasil memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan The Reds untuk menerima trupas dari Moises Caicedo di lini tengah. Kendati sempat dianulir karena offside, namun wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut setelah pengecekan VAR. Sayangnya, Liverpool langsung merespon dengan cepat 3 menit berselang lewat Curtis Jones. Mo Salah yang mendapatkan bola di sisi kiri pertahanan Chelsea dengan cermat mampu mengirimkan umpan terukur kepada Jones yang berlari masuk ke kotak penalti. Gol 2-1 tuan rumah kembali unggul. Hingga laga berakhir, Chelsea gagal menyamakan kedudukan yang membuat Liverpool berhak atas raihan 3 poin. Nottingham Forest berhasil mengalahkan tamunya, Crystal Palace dengan skor 1-0. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Chris Wood di menit 65. Terbang ke Spanyol, RCD Mallorca berhasil mengalahkan tamunya Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal tuan rumah dicetak oleh Vedat Muriqi di menit 75. Pimpinan sementara La Liga Barcelona sukses berpesta 5 gol berbalas 1 atas tamunya, Sevilla, pada Senin dini hari waktu Indonesia. Dominasi Lamine Yamal dan kawan-kawan sudah terlihat sejak awal laga, hingga akhirnya Robert Lewandowski berhasil membuka keunggulan Barca lewat titik putih di menit 24. 4 menit kemudian, serangan balik melalui Lamine Yamal di sisi kanan berbuah umpan cutback kepada Pedri. Gelandang asal Spanyol itu pun langsung melepaskan tendangan yang gagal dihalau oleh Ortiz Milan. 2-0 Barca memimpin. Tak cukup sampai di situ, rapuhnya pertahanan Sevilla kembali diekspos oleh Blaugrana di menit 38. Bermula dari bola muntah hasil sepak pojok, Raphinha mampu melepaskan tendangan yang dibelokkan oleh Lewandowski ke gawang tim tamu. 3 gol Barca unggul di babak pertama. Memasuki paruh kedua, pemain yang baru masuk, Pablo Torre, berhasil melesakkan Brest di menit 82 dan 88. Sedangkan tim tamu hanya bisa membalas 1 gol melalui Stanis Idumbo di menit 87. Barca pun menang 5-1 dan masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 27 poin.
Keunggulan 1 gol Villarreal melalui Santi Comensana di menit 44 kandas setelah Getafe mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat penalti Mauro Arambari di menit akhir laga. Di Civitas Metropolitano, Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan comeback dramatis 3-1 atas tim promosi Leganes pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di depan publiknya sendiri, Atleti harus mengakui keunggulan tim tamu lewat sepakan keras Vaneu di menit 34. Tak ingin dipermalukan di kandang, Los Rojiblancos justru baru bisa memecah kebuntuan di menit 69 lewat sontekan cantik Alexander Sorloth. Menjelang laga berakhir, pendukung tuan rumah akhirnya bernafas lega setelah Antoine Griezmann mampu membalikan keadaan di menit 81 usai menerima umpan silang dari Giuliano Simeone. Di penghujung laga, Atletico akhirnya memastikan kemenangan 3-1 lewat gol ketiga yang mereka lesakan melalui brace Alexander Sorloth. Hasil ini membuat tim asuhan Diego Simeone masih duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Valencia harus takluk dari tamunya, Las Palmas, dengan skor 2-3. Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Alex Munoz menit 43, Fabio Silva menit 53, dan Alberto Moleiro menit 84. Sedangkan 2 gol balasan tuan rumah dicetak oleh Pepelu menit 14 dan Cesar Tarrega di akhir laga. Di Italia, tim La Viola Fiorentina berhasil mempermalukan tuan rumah Lecce dengan skor telak 0-6 dalam lanjutan Serie A pekan ke-8. 6 gol tim asal Florence itu dilesakan oleh Danilo Cataldi menit 20 dan 45, Andrea Colpani menit 34 dan 54, Lucas Beltran menit 61, dan ditutup oleh Fabiano Parisi menit 72. Laga Big Match Serie A Italia mempertemukan AS Roma, yang harus tunduk di kandang sendiri dari Inter Milan dengan skor 0-1 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Setelah menutup babak pertama tanpa gol, 2 raksasa Italia itu harus mengakhiri laga di babak kedua dengan keunggulan Inter 0-1. Gol tunggal yang tercipta di laga kali ini dicetak oleh Lautaro Martinez di menit 60. Serangan balik dilancarkan Inter dengan kecepatan Davide Fratesi di sisi kanan. Gelandang asal Italia itu memiliki 2 opsi antara Di Marco yang dikawal Dybala atau kepada Lautaro. Ia pun kemudian memilih melepaskan umpan silang ke Lautaro di tengah. Kendati sempat diintersep Zeki Celik, namun second ball masih bisa diraih oleh Lautaro untuk diubah menjadi gol kemenangan bagi Nerazzurri. Dengan hasil ini, Inter Milan masih menduduki posisi kedua di bawah Napoli dengan 17 poin, sedangkan Roma masih tertahan di posisi ke-10. Atalanta sukses mencuri 3 poin dari tuan rumah Venezia dengan kemenangan 0-2 yang disumbangkan oleh Mario Pasalic menit 7 dan Matteo Retegui menit 47. Pimpinan klasemen Serie A sementara, Napoli, sukses mengalahkan tuan rumah Empoli dengan skor 0-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Kedua tim sebenarnya mengalami kebuntuan sepanjang 60 menit laga berjalan sebelum akhirnya Kvichak Kvaratskhelia menjadi pembeda dengan eksekusi penalti di menit 63. Dengan kemenangan 0-1 ini, Napoli semakin mengokohkan posisinya di puncak klasemen dengan raihan 19 poin. AC Monza sukses mencuri 3 poin di kandang Hellas Verona usai menang 0-3. Gol kemenangan tim tamu dilesakan oleh Dani Mota menit 9 dan 74, serta Alessandro Bianco menit 79. Sebagai penutup, Cagliari berhasil menuntaskan perlawanan Torino dengan skor 3-2. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Nicolas Viola menit 38, Jose Palomino menit 74, dan own goal Saul Coco menit 78. Sedangkan 2 gol tim tamu dicetak oleh Antonio Sanabria menit 41 dan Carolinetti menit 55. Berikut adalah klasemen sementara Liga Premier Inggris.
La Liga Spanyol, Serie A Italia, dan Bundesliga Jerman, usai pertandingan akhir pekan kemarin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!